Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalatul Ulami, NIM 20310501001. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Bank Sentralan, yaitu tentang perkembangan bank sentral. Perkembangan bank sentral itu sendiri yaitu yang pertama dari The Javasche Bank, yang mana The Javasche Bank ini adalah bank sentral pertama yang ada di Indonesia. Lembaga finansial ini didirikan atas Hindia Belanda dengan perintah dari Raja Willem I pada tahun 1828. Yang dimana lokasi kantornya yaitu berada di Jakarta atau di Batavia. Fungsi dari The Javasche Bank itu sendiri yaitu untuk berupaya mengedarkan uang di wilayah Hindia Belanda. Jenis mata uang yang digunakan oleh The Javasche Bank adalah gulden Belanda. Pada tahapan ini, peran yang dijalankan oleh Bank Indonesia merupakan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh The Javasche Bank, yaitu 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai lembaga perbankan moneter, dan yang kedua yaitu sebagai sistem pembayaran, yang ketiga yaitu sebagai tambahan. Bank Indonesia juga memiliki tugas selayaknya bank komersial seperti halnya dengan The Javasche Bank. Nah, di sini saya akan juga menjelaskan hubungan bank sentral dengan lembaga keuangan internasional di negara maju dan di negara berkembang. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Yang pertama yaitu International Monetary Fund yang biasanya disingkat dengan IMF, yang mana sebuah lembaga dalam sistem ekonomi makro dan keuangan internasional dengan keanggotaan universal hampir secara global. IMF didirikan pada tahun 1930-an. Tujuan didirikannya IMF yaitu untuk membantu mereka membangun kembali cadangan keuangan internasional mereka, menstabilkan mata uang mereka, menjamin kemampuan mereka untuk terus mampu membayar transaksi impor, dan memulihkan kondisi pertumbuhan ekonomi agar menjadi kuat dengan sambil memperbaiki masalah ekonomi yang mendasarinya. IMF juga selalu melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan secara rutin terhadap berbagai kebijakan ekonomi dan keuangan dari 190 negara anggotanya. Yang kedua yaitu ada World Bank, yang mana biasanya disingkat dengan WB. World Bank di sini yaitu sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan pada tahun 1944 sejalan dengan berdirinya IMF. Tujuan dari World Bank ini yaitu memberikan pinjaman kepada berbagai negara dalam bentuk program pembangunannya. Nah, juga ada yang berpendapat lain, Bank World ini terdiri dari 189 negara anggota. Negara-negara anggota ini sebagai pemegang saham diwakili oleh Dewan Gubernur yang merupakan pembuat kebijakan utama Bank World ini. Di sini juga ada beberapa kelompok dari World Bank itu sendiri, yaitu yang pertama International Bank for Reconstruction and Development, yang berfungsi dalam menyediakan pembiayaan kebijakan pengembangan keuangan seperti membiayai proyek publik untuk membangun infrastruktur fisik dan sosial, mengembangkan kapasitas kelembagaan, membiayai program pemerintah suatu negara untuk mendukung pencapaian tujuan mereka, dan mendukung reformasi kebijakan dan kelembagaan pemerintah suatu negara dengan menyediakan pembiayaan anggaran keahlian global ini. Kelompok yang kedua yaitu ada International Development Association, yang mana biasa disingkat dengan IDA. Yang mana IDA ini berfungsi dalam memberikan pinjaman dengan bunga rendah maupun hibah tanpa bunga. Dana IDA dialokasikan ke negara-negara penerima berkaitan dengan tingkat pendapatan mereka dan catatan keberhasilan mereka dalam mengelola ekonomi mereka. Dan proyek-proyek IDA yang sedang berlangsung di negara mereka, ketentuan pinjaman IDA ini sangat lunak.
Kelompok yang ketiga yaitu ada International Finance Corporation atau biasa disingkat dengan IFC yang berfungsi dalam memobilisasi investasi sektor swasta dan memberikan saran kepada negara-negara anggotanya. IFC menyediakan investasi, saran, dan manajemen aset melalui penawaran yang saling menguatkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Di sini kelompok yang keempat yaitu ada Multilateral Investment Guarantee Agency atau biasa disingkat dengan MIGA yang berfungsi dalam menyediakan jaminan atas resiko politik untuk berbagai proyek pembangunan di berbagai sektor di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya di seluruh dunia. MIGA menawarkan lebih baik dari sekedar jaminan bahwa kerugian akan dipulihkan dengan asuransi yang menguntungkan investor dan pemberi pinjaman. Yang kelima, yang terakhir yaitu International Center for Settlement of Investment Disputes, biasa yang disingkat dengan ICSID, yang mana berfungsi dalam menyelesaikan perselisihan investasi. ICSID ini menawarkan layanan untuk penyelesaian perselisihan internasional terutama antara investor dan negara tujuan investasi. Di samping itu juga memberikan solusi dalam perselisihan internasional antar negara. Selain itu juga ICSID menawarkan proses pencairan fakta untuk memeriksa dan melaporkan fakta sebelum perselisihan tersebut muncul. Itulah tadi beberapa kelompok dari Bank World. Jadi, kelompok 5 tersebut itulah yang menjadi bagian dari Bank World atau Bank Dunia tersebut. Nah, di sini salah satu interpretasi dari kegiatan Bank Dunia adalah penyediaan barang publik melalui berbagai proyek pembangunan. Menjadi bank pengetahuan dengan mempopulerkan ide-idenya tentang pembangunan dan penerapan hasil penelitian dalam operasi sehari-harinya, merubah ruang lingkup dan ukurannya dengan adanya tekanan dari berbagai kelompok kepentingan mereka itu sendiri. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.